saya petani kelapa sawit di Desa Sibargot sejak tahun 1996. Menanam kelapa sawit seluas 2 hektar. Kemudian saya mengembangkan perkebunan saya sehingga saat ini sudah mencapai 20 hektar kebun kelapa sawit kita. Terhitung sejak tahun 2015 kita sudah ada pengembangan dari kebun karet kepada kebun kelapa sawit. Karena memang prospeknya kebun kelapa sawit lebih menjanjikan, lebih produktif dibandingkan kebun karet. Hanya saja ada daerah itu memang tidak bisa ditanami kelapa sawit karena gunung-gunung. Bagi masyarakat yang tidak layak tanam kelapa sawit, dia tetap juga harus tanam karet. Kenapa? Karena kalau kebun karet ini setiap hari kita harus memproses produksi. Setiap hari kita harus ke ladang. Jadi kalau kebun kelapa sawit hanya 2 kali 1 bulan kita sudah bisa memanen produksi kita. Jadi sehingga masyarakat desa saya umumnya beralih kepada kebun kelapa sawit. Sejak penanaman pertama sampai dengan 3 tahun kita sudah produksi. Dibandingkan dengan karet, jangka waktunya minimal 7 tahun baru bisa kita produksi. Jadi sehingga masyarakat lebih dominan untuk tanam kelapa sawit dibandingkan karet. Memang yang namanya pembangunan kelapa sawit memang dari segi ekonomi sangat menguntungkan bagi kami petani. Sangat menguntungkan. Terbukti dengan adanya kelapa sawit, ya ekonomi kami ya makin membaik. Saya juga bisa naik haji ke Arab Saudi mungkin dari kelapa sawit, ya kan? Kalau secara global kita, ya namanya petani mah nggak tahu kita kan. Namun dari segi ekonomi sangat menguntungkan. Kalau bagi kami petani kelapa sawit, harapan kami yang pertama kepada pemerintah dari segi harga supaya jangan ada perubahan harga yang sangat drastis. Artinya supaya harga ini stabil. Karena juga kita mengeluarkan biaya-biaya produksi yang harus kita keluarkan, salah satu contoh pupuk, pengarawatan, dan lain sebagainya. Jadi harapan kami supaya minyak kelapa sawit ini dapat dipergunakan produk turunannya supaya lebih bervariasi, lebih banyak produksi dari kelapa sawit ini dipergunakan oleh masyarakat. Itu harapan kami.